Berarti sempat ada yang nitip pengen berharap dengan jabatan Pak Ketua ini dititipkan oleh masyarakat gitu, Pak? Banyak, banyak, banyak yang nitip banyak. Sejauh ini dari Pemkot sendiri terhadap para atlet di Kota Serang itu seperti apa sih, Pak, kalau dari sudut pandang Bapak? Dari Pemkot ya. Menurut saya sih, saya nggak tahu kalau olahraga yang lain ya. Ya. Kalau khususnya di skateboard atau di BMX, di olahraga ekstrim ini masih kurang perhatian sih. Halo CS Banpos, balik lagi sama saya Wahyu di Banpos Podcast. Nah, di sore kali ini saya lagi bareng dengan Pak TP Udra Sengsana ya, Pak. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah anggota DPRD Kota Serang dari Partai Golkar yang sekarang diamanahi sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kota Serang dan juga Ketua Fraksi Golkar ya, Pak. Betul. Mungkin CS Banpos penasaran nih, kok bisa nih ada sosok tokoh muda yang masuk nih di Dewan Kota Serang. Bisa kita katakan bahwa memang ibu kota Provinsi Banten ini salah satu posisi strategis yang dimiliki oleh Pak Ketua ya. Nah, mungkin boleh Pak Ketua, biar CS Banpos nggak penasaran, di DPRD Kota Serang sendiri sebagai Ketua Komisi 2 itu ngapain aja sih, Pak Ketua? Ya kita kan fungsinya itu yang pertama itu di legislasi, membuat perda gitu kan. Yang kedua itu kita penganggaran dan juga pengawasan gitu kan, controlling, budgeting dan juga legislasi. Itu aja sih tugasnya kalau di DPRD Ya. Bang gitu kan. Paling kalau di Komisi 2 ini sekarang membidangi salah satunya pendidikan dan kesehatan. Gitu. Banyak lagi yang dibidangi, ada olahraga, kebudayaan gitu kan, kepemudaan gitu. Itu juga dibidangi, sosial itu dibidangi Komisi 2 juga. Gitu. Nah, berarti di Komisi 2 ini menyentuh langsung dengan masyarakat ya, Pak Ketua? Iya, betul. Pendidikan, kesehatan itu bersentuhan langsung. Betul. Nah, mungkin biar kita nggak penasaran nih CS Banpos, kita tanya nih ke Pak Ketua bahwa kondisi pendidikan sendiri, Pak, dari Pak Ketua sebagai Ketua Komisi 2 melihatnya di Kota Serang seperti apa, Pak? Ya tentunya kalau kondisi pendidikan itu kita sih memastikan agar pendidikan itu bisa diakses mudah oleh masyarakat gitu kan. Kalau kualitas pendidikan sendiri menurut saya di Kota Serang ini sudah cukup baik, namun tentu masih perlu ada perbaikan gitu kan, dari sistem, dari sarana prasarana gitu kan, dari infrastruktur pendidikan juga gitu. Itu menurut saya masih banyak yang perlu diperhatikan, tapi sejauh ini sih sudah berkembang ke arah yang lebih baik gitu. Nah, Pak Ketua sebagai salah satu anggota DPRD termuda ya, tokoh muda yang ada di Dewan Kota Serang, mungkin sering nggak sih, Pak, menerima keluhan-keluhan dari masyarakat soal pendidikan di Kota Serang ini? Sering, lumayan sering gitu, apalagi terkait SPMB nih. SPMB penerimaan murid baru ini menurut saya lagi panas-panasnya nih gitu Ya, kan, betul. apalagi Lagi sekarang ramai kemarin menjelang SPMB gitu kan. Nah ini menurut saya perlu jadi pengetahuan juga bagi masyarakat bahwa Dewan itu bukan tempat untuk menitipkan anaknya untuk masuk sekolah gitu. Iya. Ini maksud saya supaya bisa terdeliver ke semua gitu ya. Jadi Dewan itu bukan untuk tempat menitipkan itu. Kita nggak bisa lah nitip-nitip itu. Mungkin gitu beberapa waktu lalu masih bisa gitu kan, dulu lah mungkin masih bisa, tapi untuk sekarang ini menurut saya transparan lah kita gitu, tidak ada titip-menitip gitu. Jadi bahwa semua ini memiliki hak yang sama gitu kan gitu. Berarti sempat ada yang nitip pengen berharap dengan jabatan Pak Ketua ini dititipkan oleh masyarakat gitu, Pak? Banyak yang nitip banyak.
Jadi nggak bisa ya CS Banpos untuk nitip ke Ya, masuk, anggota dewan manapun ya. iya, masuk sekolah mana nitip gitu, menurut saya udah enggak lah gitu. Berarti Pak Ketua tidak menerima titipan, tapi akan tetap mengawasi ya Pak Ketua. Tetap mengawasi SPMB apabila ada kejanggalan atau kecurangan atau ada oknum seperti apa itu bisa dilaporkan ke kita gitu. Nah berarti sejauh ini Pak Ketua udah pengawasan yang dilakukan di Komisi 2 itu seperti apa Pak, baik untuk khususnya saat ini SPMB ataupun di dunia pendidikan yang sekarang di Kota Serang itu seperti apa aja Pak? Khususnya di pendidikan itu, apalagi kita concern ya di pendidikan gitu kan. Menurut kemarin itu kita sudah melakukan, sebelum SPMB malah kita sudah melakukan pengawasan, kita sudah ultimatum sekolah-sekolah yang memang rawan menjadi bahan titipan gitu kan. Kalau untuk di SPMB kira-kira itu. Di luar SPMB juga kita memonitoring terkait angka putus sekolah, terkait anggaran, terkait penambahan ruang kelas baru, itu kita selalu memonitoring itu gitu supaya kedepannya kualitas pendidikan di Kota Serang lebih baik. Nah, menarik nih Pak Tua, berkaitan dengan SPMB CS Banpos, tentunya siswa ataupun anak-anak yang nggak lolos masih rentan nih untuk bingung mau lanjut sekolah di mana dan atau seperti apa hingga akhirnya ternyata seperti yang Pak Ketua bilang tadi, ATS itu anak tidak sekolah jadi sorotan ya Pak Ketua. Betul. Nah kalau nggak salah itu rentang 8.000 sampai 10.000 anak di Kota Serang ini terpaksa harus putus sekolah ya Pak Ketua. Betul. Nah kalau dari Komisi 2 sendiri menyoroti hal ini seperti apa Pak? Ya tentunya kan angka putus sekolah itu kadang penyebabnya itu bukan dari sekolahnya, tapi dari si muridnya ini yang tidak mau bersekolah. Keinginan bersekolahnya itu rendah gitu, jadi lebih baik bekerja, lebih baik cari uang gitu kan, seperti itu. Tapi menurut saya sih yang perlu digalakkan itu adalah sosialisasi ke masyarakat betapa pentingnya sekolah. Itu jadi kadang keluarganya juga belum menyadari bahwa pentingnya sekolah itu seperti apa gitu. Hal-hal seperti itulah gitu yang memang membuat angka putus sekolah di Kota Serang ini masih tergolong tinggi. Faktor utamanya sih tentu ekonomi ya. Ekonomi gitu. Karena ekonominya yang kurang baik gitu kan. Jadi lebih memilih tidak sekolah, lebih memilih mencari uang gitu. Itu sih. Ternyata masih banyak ya Pak untuk sekelas Kota Serang yang mereka tidak melanjutkan sekolah, akhirnya memilih untuk bekerja. Betul. Apa udah sering Bapak temui Pak untuk ada beberapa kasus yang memang ternyata seperti itu? Sering sih, di dapil saya aja yang kategorinya masih tengah kota itu masih banyak. Masih banyak, bahkan di konstituen saya juga saya menemukan ketika sekolah itu dibilang tidak penting oleh keluarganya. Jadi lebih baik cari uang, lebih baik. Di konstituen saya pun masih ada lah yang seperti. Tapi saya terus mengedukasi mereka bahwa sekolah tinggi itu penting gitu. Bahkan saya kepada para konstituen saya itu memberikan support lah gitu. Kalau mau sekolah, ayo sekolah di mana gitu kan. Kalau mau kuliah, ayo mau kuliah di mana gitu. Kita fasilitasi gitu. Kebetulan saya pribadi punya program juga gitu kan, terkait kerjasama dengan beberapa kampus untuk membeasiswakan anak-anak yang mau berkuliah gitu. Khusus para konstituen saya aja sih sebenarnya gitu kan, orang yang kenal-kenal aja gitu. Kalau untuk masyarakat luas saya belum berani lah gitu ya, tapi kalau untuk yang kenal-kenal sama saya aja saya oke lah gitu, karena ini program pribadi saya gitu. Berarti itu dorongan juga ya dari Pak Ketua secara pribadi untuk menyadarkan masyarakat. Betul. Pendidikan itu penting ya. Betul. Oke. Nah, kalau ternyata memang sejauh ini Pak Ketua, banyak nggak sih mereka yang mengeluhkan tentang biaya pendidikan? Di sisi lain kan kita memahami bahwa sekolah untuk negeri ya itu gratis, baik dari jenjang SD, SMP dan SMA sederajat. Nah, kalau di luar nih biaya di luar sekolahnya nih kayak buku mungkin, seragam dan sebagainya. Nah itu jadi concern pengawasan kita juga tuh. Kadang sekolah-sekolah negeri yang notabene sudah gratis itu kadang masih ada aja ngakal-ngakalin supaya ada bayaran apalah gitu, bayaran kelulusan lah, bayaran entah saya juga nggak tahu ya apa gitu kan. Kayak study tour renang gitu kan, hal-hal yang kayak gitu menurut saya
yang perlu concern juga di pengawasan saya nih, bahwa sekolah-sekolah itu jangan sampai membebani murid-muridnya gitu, karena untuk ngasih uang jajan ke anaknya aja Tuh. itu udah sulit gitu kan, bagaimana ditambahkan biaya-biaya yang lain gitu, termasuk pembelian buku yang apa ya yang di luar inilah gitu ya, kadang ada tambahan buku, ada apa gitu. Menurut saya yang tidak perlu jangan ditambah-tambahkan gitu, itu aja sih gitu. Saya selalu berpesan kepada sekolah-sekolah juga seperti itu gitu. Saya sering sidak ke sekolah gitu kan, saya sering berpesan seperti itu, jangan sampai ada biaya-biaya tambahan di luar daripada yang dibutuhkan gitu. Nah, menarik, berarti banyak sekali keluhan ataupun kasus atau peristiwa-peristiwa yang ditemui oleh Pak Ketua sendiri di lapangan atau di tengah masyarakat yang ternyata problem pendidikan ternyata bukan dari sekedar keinginan, tapi kadang dari sisi ekonomi juga sangat berpengaruh ya Pak. Iya, Nah, betul. sejauh ini udah berapa atau ada rekomendasi apa aja nih Pak yang Bapak bawa dari lapangan nih untuk khususnya ke Pemkot atau Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab nih di pendidikan Kota Serang? Pernah apa aja nih Pak yang Bapak usulkan? Udah banyak sih sebenarnya, udah banyak. Rehab sekolah juga saya pernah usulkan yang memang kurang baik gitu kan, sekolah yang kurang baik, sekolah yang inilah fasilitasnya atau sarana prasarananya kurang memadai gitu kan. Itu kita ajukan juga gitu, kayak waktu itu ada SD Trenggana, SD Suci yang kita sempat sidak ke sana juga gitu kan. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi lebih baik gitu kan. Banyak sih, bukan sebenarnya kalau berbicara hal-hal seperti itu bukan ada di saya aja, tapi di teman-teman lain yang ada di Komisi 2 juga. Mereka sangat support, mereka sangat membantu, mereka juga kadang mempunyai ide-ide dan gagasan tersendiri gitu kan, yang dimana untuk perbaikan pendidikan Kota Serang ke depannya gitu. Saya juga berterima kasih sama teman-teman komisi saya, anggota komisi 2 gitu kan. Menurut saya sangat luar biasa lah supportnya gitu. Nah, menarik Pak tadi, berarti salah satu yang diusulkan itu rehab sekolah. Karena memang untuk belajar kan butuh nyaman ya Pak. Betul. Kalau dari sudut pandang Pak Ketua sendiri nih sebagai Ketua Komisi 2 yang khusus nih melototin pendidikan di Kota Serang, kira-kira fasilitas-fasilitas pendidikan di Kota Serang sendiri terbilang layak semua atau seperti apa Pak dari sudut pandang Bapak? Kalau dibilang semua enggak lah ya, kita nggak bisa pukul rata bahwa semua sudah layak. Memang banyak sekolah-sekolah juga yang kondisinya kurang bagus gitu kan. Menurut saya itu yang perlu perbaikan gitu. Terus sekolah-sekolah yang overload, yang perlu penambahan ruang kelas baru gitu kan. Menurut saya itu juga perlu diperhatikan gitu kan. Tapi sejauh ini kita mengarah ke arah yang lebih baik. Pemerintah Kota Serang mengarah selalu ke arah yang lebih baik, dan pendidikan itu menurut saya menjadi concern juga bagi pemerintah Kota Serang gitu kan. Menurut saya ini suatu langkah yang bagus, cuma perlu diawasi aja, perlu dimonitoring aja gitu terkait pelaksanaannya di lapangan seperti apa gitu kan. Itu aja sih. Nah, kalau selama pengawasan ada nggak sih Pak kendala yang atau kesulitan nih sebagai legislatif untuk melakukan pengawasan dalam ranah pendidikan khususnya? Tentunya kesulitannya itu balik lagi ke kesadaran masyarakat. Karena kalau berbicara pengawasan di dunia pendidikan, itu pengawasannya itu bukan hanya ada di anggota DPRD saja atau di dewan saja gitu. Jangan sampai pengawasan itu kita mengandalkan dewan gitu, karena mata dan telinga kita terbatas. Saya selalu menghimbau kepada para konstituen, kepada para masyarakat itu, bahwa kita awasi bersama. Kita awasi bersama pendidikan, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki gitu kan. Kita harus awasi bersama agar kita juga bisa menyuarakan gitu, bisa merancang program gitu kan. Seperti itu sih gitu. Jadi sekali lagi pengawasan itu bukan hanya dari DPRD saja, tapi dari seluruh mata masyarakat bisa diadukan ke kita gitu yang ada di Komisi 2. Berarti keterlibatan masyarakat itu penting ya Pak? Sangat penting. Pengawasan, bahkan membantu pengawasan di Komisi 2 juga. Iya, betul, sangat penting. Kalau laporan dari masyarakat Pak, pernah nggak sih yang mengeluhkan berbagai hal mulai dari sekolah atau pendidikan lainnya ke Pak Ketua secara pribadi nih? Banyak sih,
banyak, ada ya terkait sarana prasarana banyak juga gitu kan, yang ada di sekolah kurang memadai gitu kan, itu juga ada gitu. Terus terkait bantuan-bantuan untuk siswa gitu kan, kayak PIP segala macam itu banyak sih gitu, banyak. Oke, nah itu CS Banpos. Jadi dari Pak Ketua sendiri sebagai pengawas Pemkot juga meminta nih ke CS Banpos untuk bisa ikut serta ya Pak Ketua dalam mengawasi kemajuan pendidikan di Kota Serang ya Pak. Ya. Nah selain pendidikan di Komisi 2 juga tadi seperti yang disampaikan Pak Ketua bahwa ada di bidang kesehatan ya. Kesehatan betul. Nah, kalau mungkin boleh biar CS Banpos nggak penasaran untuk ranah kesehatan di Kota Serang, Pak Ketua sendiri melihatnya seperti apa Pak untuk saat ini? Tentunya masih banyak yang harus diperbaiki kesehatan, terutama yang saya selalu tekankan kepada Dinkes ataupun ke pihak rumah sakit atau puskesmas itu terkait pelayanan. Karena kadang pelayanan di kita itu masih banyak oknum yang melayaninya dengan kurang baik lah gitu. Itu agar diperbaiki gitu, kayak misalnya front office di rumah sakit jutek-jutek gitu kan, seperti itu gitu. Nah itu menurut saya perlu ditingkatkan lah gitu pelayanannya, terutama dari pelayanan sih gitu. Karena basic saya kan bukan dokter atau di bidang kesehatan gitu kan, jadi saya melihat hanya sekasat mata aja gitu. Oke, berarti untuk pelayanan sendiri masih banyak keluhan dari masyarakat ya? Masih banyak keluhan. Ruang-ruang publik di ranah kesehatan. Iya, apalagi yang berobatnya pakai BPJS biasanya dijutekin gitu. Oh, kan. iya, Itu masih ada lah kesenjangan-kesenjangan Iya. seperti itu masih ada di dunia kesehatan gitu. Apa ya disebutnya tuh penyakit klasik gitu ya? Iya. Masalah BPJS suka agak susah aman. Betul. Nah, kalau untuk hal-hal seperti itu Pak, keluhan-keluhan itu biasanya Bapak meresponnya seperti apa Pak? Apakah membersamai masyarakatnya atau mungkin langsung audiensi atau koordinasi dengan pihak? Koordinasi deh dengan pihak rumah sakit, saya koordinasi dengan pihak rumah sakit. Misalkan ada pelayanan yang kurang baik di sisi apa gitu, itu biasanya saya langsung koordinasi dengan pihak rumah sakit gitu. Bahkan kalau untuk warga tidak mampu, saya langsung mendampingi. Kayak terkait dia nggak punya BPJS, dia nggak punya uang untuk berobat gitu kan, apalagi penyakitnya sudah kronis harus ditindak segera gitu kan, biasanya saya dampingi menggunakan jam kesda gitu. Kadang pengetahuan masyarakat terkait jam kesda juga belum masih awam lah gitu, masih awam masyarakat juga terkait jam kesda ini bahwa bisa digunakan gitu kan, untuk orang yang kurang mampu gitu kan. Nah itu saya selalu mendampingi orang-orang tersebut gitu yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan. Tadi berarti kan salah satu contoh kasus yang pernah Bapak temui bahwa ada masyarakat yang tidak punya BPJS gitu ya, Yeah. dan bahkan Bapak Ketua sendiri yang mendampingi. Yeah. Nah, kalau soal BPJS, PBI nih, peserta bantuan iuran dari pemerintah, kalau di Kota Serang ini menurut Pak Ketua udah tepat belum sih Pak sasarannya? Atau kan kemarin rame nih, ada yang dihapus datanya, Iya. ada yang akhirnya kebingungan kok nonaktif. Iya. Sejauh ini seperti apa Pak kalau BPJS PBI? Ini menarik juga nih karena di lapangan kadang masih banyak yang tidak tepat sasaran. Oke. Gitu, kita jujur aja lah gitu, masih banyak yang tidak tepat sasaran, masih banyak orang mampu yang dapat PBI gitu kan, orang yang kriterianya mampu untuk membayar iuran tapi masih dapat PBI gitu kan, itu masih ada gitu, masih ada seperti itu gitu ya. Balik lagi, menurut saya di ini ya sih, di pendataannya sih yang harus diaktualisasi gitu kan, datanya itu harus diperbarui terus agar ya mungkin dia 5 tahun yang kemarin tidak mampu gitu kan, sekarang sudah mampu gitu. Nah hal-hal seperti itulah gitu yang memang perlu diperbarui lagi gitu. Sebagai anggota dewan yang sering terjun ke masyarakat, ada nggak sih Pak momen khususnya untuk masalah BPJS nih, momen yang emak-emak misalkan ngeluh ke Pak Ketua atau pengen minta tolong Ya. diginin sebagainya? PBI itu primadona Pak. Oh. PBI itu primadona, setiap saya kunjungan ke masyarakat pasti yang ditanya itu, Pak saya pengen PBI gitu kan.
Tapi kan kita klasifikasikan dulu ini orang mampu atau bukan. Itu jangan sampai rekomendasi dewan untuk PBI ini disalahgunakan juga oleh masyarakat. Ternyata dia tergolong mampu, kita rekomendasikan untuk dapat PBI gitu kan. Ya mungkin dinsos takut-takut aja sama dewan gitu kan. Di ACC aja gitu kan. Tapi balik lagi dari kitanya sih, dari anggota dewannya juga yang harus bisa memilih mana yang perlu kita bantu untuk PBI gitu kan, mana yang kayaknya nih orang masih mampu gitu kan, tidak perlu PBI gitu. Itu sih gitu, harus pinter-pinter dari kitanya gitu. Berarti harusnya masyarakat juga sadar ya Pak Tua, atau Harusnya sadar. yang dia mampu udah saya nggak usah Nggak usah, PBI gitu ya. Iya betul, itu. Nah kalau koordinasi dengan di bidang kesehatan sendiri kayak dinkes, rumah sakit atau puskesmas Pak, dalam banyaknya keluhan biasanya seperti apa Pak? Kalau dengan saya sebelum sempat pengawasan ke puskesmas jujur aja, Oke. belum sempat karena dari tahun ke tahun itu selalu concernnya di bidang pendidikan ya. Gitu. Kesehatan itu kita hanya fokus di rumah sakit dan juga dinkes. Oke. Puskesmas kita belum sempat ada sidak, belum sempat ada pengawasan gitu kan. Tapi mungkin agenda ke depan setelah SPMB ini kita memang mau coba ke puskesmas terkait pelayanan-pelayanan di puskesmas seperti apa gitu sih. Bahkan kalau di komisi saya itu ada yang sempat kita bersepakat gitu kan, udah nyamar ke rumah sakit RSUD Kota Serang. Oh iya. Kita lihat pelayanan seperti apa dan kita temukan pelayanannya itu ada yang jutek, ada yang ini gitu. Itu anggota dewan sendiri yang memang nyamar ke sana gitu. Oh, Kalau pernah terjadi itu? pernah gitu. Seperti itu ini tahun lalu kalau nggak salah, tahun lalu ya. Gitu. Berarti itu jadi catatan tersendiri ya Jadi untuk rumah sakitnya. Ya betul. Nah, memang idealnya kalau dalam sisi kesehatan pelayanan publik atau di ranah kesehatan ini idealnya seperti apa sih Pak kalau yang tergambar oleh Pak Ketua? Ya seperti rumah sakit swasta lah. Kita bisa kita bedakan rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta gitu kan. Menurut saya ini perlu jadi concern juga untuk rumah sakit pemerintah atau BLUD gitu kan, agar pelayanannya bisa sama seperti rumah sakit swasta gitu. Ya kan orang sakit itu kalau dilayani dengan ramah, dengan senyum itu akan merasa lebih baik dibandingkan yang jutek gitu kan atau gimana gitu. Itu menurut saya sih standarnya itu coba berkaca dengan rumah sakit swasta gitu. Ya kalau orang sakit di jutekin, dicemetin, Iya, malah jadi makin- males juga, makin lama sembuhnya. Gitu. Nah, mungkin harapannya apa Pak untuk tadi kan udah ada pendidikan dan kesehatan, harapannya untuk dua sektor ini dulu harusnya seperti apa sih Pak? Khususnya untuk Kota Serang, apalagi bentar lagi kan mau HUT nih Kota Serang. Iya. Ada nggak poin-poin yang memang disoroti oleh Pak Ketua dan harus banget diperbaiki? Ya sebenarnya nggak muluk-muluk sih ya. Kalau saya tuh punya sesuatu harapan itu tidak pernah yang muluk-muluk. Ya tidak pernah yang kiranya tidak bisa dicapai itu kita harapkan gitu. Saya sih enggak, realistis aja lah gitu. Menurut saya kalau dari pendidikan kualitasnya diperbaiki gitu kan, kualitas pendidikan, kualitas sarana prasarana yang pelan-pelan lah kita perbaiki gitu kan, penambahan ruang kelas baru, terus sarana prasarana gitu kan yang ada di infrastruktur yang ada di pendidikan itu semua diperbaiki, kualitas guru gitu kan, kualitas pengajar gitu kan. Menurut saya di pendidikan itulah concernnya gitu kan. Kalau untuk di kesehatan sendiri menurut saya itu perbaikan itu tadi pelayanan, terutama pelayanan dan juga fasilitas yang ada di puskesmas, fasilitas yang ada di rumah sakit itu harus memadai. Apalagi puskesmas ini kan ujung tombaknya kesehatan di masyarakat gitu kan. Sebelum ke rumah sakit ke puskesmas dulu gitu kan. Jadi tidak perlu mengandalkan rumah sakit. Semoga saja puskesmas kita ini bisa memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Gitu. Jadi tidak melulu ke rumah sakit gitu. Nah, berarti memang untuk sektor pendidikan dan kesehatan pelayanan terhadap masyarakat ini harus diutamakan ya Pak. Diutamakan. Ramah, senyum. Iya betul. Selayaknya melayani masyarakat. Betul. Jadi Jasban Pos tadi kan sebelum dimulai itu
Pak Ketua menyebutkan bahwa di Komisi 2 ini juga membidangi soal olahraga nih. Betul. Dan bahkan menariknya Ces Bankos, Pak Udra ini memiliki anak didik ya, Pak, Iya. di bidang olahraga yang berprestasi ya, Pak. Iya. Nah, itu mungkin boleh langsung dari Pak Ketuanya sedikit diceritakan. Ternyata selain membidangi di ketua Komisi 2 di sektor olahraga, ternyata Pak Ketua juga menjadi apa nih namanya? Pembimbing, pendamping ya Pak untuk olahraga. Ya. Olahraga apa sih, Pak? Dan mungkin boleh di-spill tadi yang Ya. juara tuh olahraga Ya. apa dan siapa? Ya kebetulan itu lahir dari hobi dan iseng-iseng sebenarnya. Ya. Iseng-iseng kita apa ya, membibitkan gitu kan, iseng-iseng ini orang punya potensi, ayo sama-sama lah bareng-bareng gitu, saya support gitu kan. Dia juga latihannya benar gitu kan. Sebenarnya lahirnya itu dari iseng-iseng gitu, dari iseng-iseng dan hobi saya, karena saya dari umur 17 tahun saya udah jadi ketua IPSI pencak silat, Luar biasa. ketua IPSI Kota Serang. Berarti pendekar ya, Ketua. Iya, dari umur 17 tahun. Jadi ke atlet itu memang saya agak seneng lah gitu. Ke olahraga itu agak seneng dalam hal membina atletnya gitu kan. Kemarin kebetulan ada salah satu anak didik saya yang memang dapat emas di kejurnas. Mas langsung Emas ya, dapat emas di kejurnas itu di atlet skateboard. skateboard, olahraga ekstrim. Olahraga ekstrim, di olahraga ekstrim di skateboard memang perhatian ke skateboard itu kan, ke olahraga ekstrim maksudnya bukan skateboard aja, ada skateboard, ada BMX gitu kan. Ke olahraga ekstrim ini kan perhatiannya masih sangat minim pemerintah gitu kan. Oke. Saya sih coba untuk mendobrak itu supaya agar melek lah gitu pemerintah terhadap olahraga ekstrim. Bukan olahraga ekstrim sih, sebenarnya banyak olahraga mungkin yang dimana pemerintah nggak concern tapi punya potensi gitu kan. Ya saya harap sih pemerintah bisa melek lah gitu dengan keadaan olahraga yang ada di Kota Serang, bahwa Kota Serang juga punya loh atlet-atlet berprestasi gitu kan, gitu sih. Nah, Ces Bankos, kalau melihat dari atlet yang dibina oleh Pak Ketua yang dapat emas di kejurnas skateboard ya, Kak. Iya. Itu tanpa melibatkan Pemkot ya Pak dalam Tanpa. hal ini. Tanpa. Nah, sebenarnya sejauh ini dari Pemkot sendiri terhadap para atlet di Kota Serang itu seperti apa sih Pak kalau dari sudut pandang Bapak? Dari Pemkot ya, menurut saya sih saya nggak tahu kalau olahraga yang lain ya. Ya. Kalau khususnya di skateboard atau di BMX, di olahraga ekstrim ini masih kurang perhatian sih. Itu masih kurang perhatian. Itu bahkan kita punya atlet asal Kota Serang juga di BMX sudah go internasional, itu perhatiannya agak kurang gitu. Sudah sempat lomba di luar negeri berarti ya Pak? Oh, udah sering. Oh, Udah sering gitu. asli warga Kota Serang. Asli Kota Serang gitu. Nah itu perhatiannya kurang juga gitu. Menurut saya inilah gitu yang harus jadi perhatian kita gitu kan, ke depan bagaimana kita untuk untuk mengembangkan olahraga yang memang tidak seksi lah gitu ya. Betul. Olahraga ekstrim ini kan nggak seksi lah, jarang lah gitu kan. Tapi kita punya potensi di situ, punya prestasi di situ, itu harus diapresiasi oleh pemerintah Kota Serang. Tujuannya. Bahkan saya berharap sih orang-orang seperti saya gitu yang sudah duduk di anggota DPRD ataupun ASN yang levelnya udah kadis, minimal pegang cabur lah. Jadi pembina. Jadi apalah gitu, supaya kualitas olahraga kita ini bisa bagus gitu. Satu anggota dewan ada 45 anggota dewan kan. Pegang cabur kayaknya, satu orang pegang cabur kayaknya selesai semua itu masalah olahraga itu. Apalagi kepala dinas gitu kan, yang ada di Kota Serang ini gitu. Pegang satu cabur, bina satu cabur, menurut saya bisa lah gitu. Kita bersaing dengan kabupaten kota lain. Gak usah muluk-muluk dengan provinsi lain lah. Minimal dengan kabupaten kota lain dulu gitu kan. Bersaing gitu sih. Tidak dipungkiri ya Pak Ketua, kalau untuk olahraga pada umumnya kayak sepak bola mungkin, bulu tangkis dan lain sebagainya yang sudah biasa dimainkan oleh masyarakat, mungkin Pemkot perhatian juga kemudian. Ya, perhatian jelas. Kalau
olahraga ekstrim ini yang ternyata tadi dibina oleh Pak Ketua akhirnya dapat emas di Kejurnas, mungkin sampai sekarang masih jarang ya Pak untuk Pemkot memperhatikan olahraga ekstrim itu. Masih jarang. Kami pengen tahu sih, memang sesulit apa sih Pak Ketua dalam membina olahraga ekstrim ini? Apakah levelnya berbeda dengan olahraga pada umumnya atau seperti apa Pak? Enggak sih, sebenarnya nggak sulit sih membinanya itu. Menurut saya kalau di di olahraga ekstrim ini kan sebenarnya olahraga jalanan ya. Oke. Lahirnya itu kan dari jalanan gitu kan, olahraga jalan. Jadi nggak sesulit menurut saya nggak sesulit sepak bola gitu. Sepenglihatan saya gitu, karena saya juga belum pernah membina klub sepak bola gitu kan. Tapi sepenglihatan saya tidak sesulit sepak bola gitu, karena ini lahir dari jalanan di mana atlet-atletnya itu gigih gitu kan. Memang dia benar-benar dari hati ingin menyalurkan hobi tersebut gitu. Jadi menurut saya nggak sulit. Yang penting fasilitasnya kita sediakan gitu kan, sarana prasarananya kita sediakan gitu kan. Terus nggak melulu uang honor, nggak melulu uang bonus gitu kan, nggak melulu seperti itulah. Tapi kalau kita memberikan apresiasi sih silahkan gitu kan. Tapi hal-halnya tidak terpatok dengan uang gitu. Bahkan ternyata kalau mendengar apa yang tadi Pak Ketua sampaikan, banyak loh aset ya Pak untuk jadi bibit-bibit atlet di olahraga ekstrim. Banyak. BMX sudah go internasional. Kita punya Heru Anwari namanya. Nama atletnya Heru Anwari sudah go internasional. Itu atlet asli Kota Serang. Luar biasa. Kebetulan sahabat saya beliau itu. Iya. Gitu. Dan bahkan skateboard sudah mendapatkan emas di level nasional ya Bu. Skateboard sudah mendapatkan emas di level nasional, semoga bisa go internasional. Nah, itu dia, ternyata banyak nih bibit-bibit atlet di olahraga ekstrim. Nah, mungkin terakhir Pak Ketua, khusus di sektor olahraga ini, apa nih harapan Pak Ketua baik untuk mungkin olahraga pada umumnya dan olahraga ekstrim, baik untuk masyarakat ataupun pemerintah dari sisi eksekutif harus seperti apa? Ya harapan saya sih tadi ya gitu, maksudnya sarana prasarana terus diperbaiki gitu kan, terus diperbaharui sarana prasarananya oleh pemerintah gitu kan. Di luar pemerintah juga harapan saya tadi itu, minimal satu anggota DPRD atau satu kepala dinas itu megang satu cabur lah gitu, menjadi pembina atau menjadi apapun di situ, yang penting dia membina satu cabur tersebut gitu. Menurut saya ini menjadi potensi juga bagi kita ke depan agar bisa bersaing di dunia olahraga gitu. Antar kabupaten kota aja dulu, nggak usah muluk-muluk nasional lah gitu, nggak usah muluk-muluk antar provinsi gitu kan. Tapi minimal untuk kabupaten kota antar kabupaten kota dulu gitu kan, kita bisa bersaing gitu. Gitu sih menurut saya yang terpenting itu gitu. Jadi selain support dari pemerintah, olahraga ini ada support juga dari kalau saya menyebutnya orang-orang yang beruntung gitu. Ya kan, orang kepala dinas, orang jadi anggota DPRD itu kan orang-orang yang beruntung gitu kan. Nah menurut saya itulah gitu. Orang-orang beruntung tersebut atau orang yang secara finansial mumpuni, bukan siapa-siapa tapi secara finansial mumpuni megang cabur, itu bagus juga gitu. Menurut saya orang-orang yang beruntung ini harus megang cabur lah minimal satu gitu kan. Ada kepedulian ya. Ada kepedulian terhadap olahraga Kota Serang. Karena support pemerintah itu tidak cukup, karena kan pemerintah mikirin banyak kan tadi, pendidikan, kesehatan gitu. Mungkin olahraga agak sedikit tersampingkan gitu kan. Menurut saya itu hal-hal wajar aja gitu. Karena kan kalau bilang olahraga ini kan hanya berbicara masalah prestasi dan gengsi gitu kan gitu. Itu dia CS Banpos. Kalau melihat dari kisah yang disampaikan oleh Pak Ketua, cerita-cerita tadi, ternyata banyak bibit-bibit ya Pak Ketua yang sebenarnya Kota Serang ini sangat potensial memunculkan atlet-atlet baik dari olahraga pada umumnya maupun olahraga ekstrim ya Pak. Betul. Nah, mungkin itu dia CS Banpos, obrolan kita dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Serang yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, Bapak TB Udra Sangsana. Terima kasih banyak Bapak untuk Terima kasih juga Mas Wahyu. Ya. Semoga ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Lanjut, siap. Banyak hal yang menarik lainnya. Siap, insya Allah. Jadi CS Banpos, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di video ini dan nantikan video-video menarik lainnya. Saya Wahyu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.